Halo guys, kali ini aku mau bacain email dari Michelle Angelina @gmail.com. Namanya Michelle. Langsung aja, let's go. Hai Kasih, perkenalkan, aku Michelle. Aku mau membagikan kisah tentang pengalaman menyeramkan yang pernah aku alami dulu. Kata orang-orang, sekolahku itu angker. Keangkeran itu disebabkan oleh sekolahku yang sudah dibangun sejak zaman Belanda dulu dan sempat dijadikan sebagai tempat penyiksaan orang-orang pribumi. Karena sejarahnya itu, orang-orang sekitar sekolah banyak yang menghindari lewat sekolahku saat malam hari. Dari sekian banyak hantu yang ada di sekolah, kuntilanak merahlah yang paling terkenal jahil. Meskipun terkenal angker, tapi selama aku sekolah di sini, aku tidak pernah merasakan apapun. Hingga suatu hari, aku merasakan keanehan. Cerita ini bermula ketika aku dan temanku, Sita, pulang bersama. Ketika di perjalanan, kami bercerita tentang berbagai hal, hingga dia berjanji akan membantuku piket pada esok hari. Namun, esok harinya, keanehan terjadi pada Sita. Dia yang biasa cerewet dan suka mengobrol, tiba-tiba jadi pendiam. Wajah Sita juga pucat. Aku sempat menanyakan, apakah dia sakit? Tapi Sita justru mencuekiku dan tidak mengatakan apapun selain menatapku dengan tajam. Keanehan itu terus berlanjut hingga pulang sekolah. Aku dan Sita piket membersihkan kelas. Saat itu, hanya ada aku dan Sita di kelas. Teman-teman yang lain sudah pulang. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba Sita menjadi terlihat lebih gelap dan tatapannya sangat tajam, seperti ada kebencian di dalamnya. Di tengah rasa mencengkam itu, HP-ku berbunyi. Aku melihat sekilas nama yang ada di layar. Tertulis, Sita. Aku yang bingung dan mengangkat telepon itu. Betapa terkejutnya ketika aku mendengar suara Sita di telepon. Sita meminta maaf kepadaku dan tidak bisa membantuku piket karena mendadak keluarganya ada urusan. Setelah mendengar hal itu, pikiranku kosong. Lalu, siapa di depanku? Tiba-tiba saja, dia menghentikan aktivitas menyapunya. Dia berbalik arah, melangkah ke depanku. Tatapan yang tidak pernah lepas. Perlahan, tapi pasti, wujud Sita itu berubah. Dia tidak lagi Sita, melainkan menjadi kuntilanak merah. Dengan tawa yang melengking, aku sangat ketakutan. Tanpa basa-basi, aku berlari kencang keluar dari kelas dan meninggalkan kuntilanak itu. Dia memang tidak mengejarku, tapi hal itu sudah cukup membuatku ketakutan sampai ke rumah. Wah, serem guys cerita dari Michelle. Makasih Michelle, udah berbagi cerita. Gak bisa ngebayangin sih nyapu bareng sama kuntilanak. Hehe. Buat yang lain, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Bye. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kali ini, aku mau bacain email dari kanzarifavitoria@gmail.com. Namanya Victoria. Penasaran? Let's go. Halo Kasih, namaku Victoria Kanzarifa Jerelin. Aku biasa dipanggil Victoria. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membagikan pengalaman mengerikan yang pernah aku alami setelah aku bermain Charlie Pensil. Jadi, permainan Charlie Pensil adalah salah satu permainan memanggil arwah agar kita bisa berkomunikasi dengan arwah tersebut.
Aku bersama teman-teman yang penasaran dengan permainan tersebut akhirnya mencoba memainkan permainan Charlie Pensil. Kebetulan saat itu lagi jam kosong dan sekolahku juga angker karena bekas rumah sakit. Sebelum mulai permainan itu, temanku Fria yang punya indera keenam sempat mencegah kami untuk tidak bermain. Tapi karena aku sudah keburu penasaran, aku pun tidak menghiraukan ucapannya. Kami berlima mulai memainkan. Selama 5 menit lebih, tidak ada tanda-tanda hantu yang masuk ke dalam pensil. Kami yang bosan akhirnya menghentikan permainan itu. Tapi sebelum berhenti, Fria menyuruhku untuk segera mematahkan pensil yang kami gunakan. Tapi aku kelupaan. Sampai pulang ke rumah, pensil itu belum juga kupatahkan. Aku pikir permainan Charlie Pensil hanya permainan biasa yang tidak mendatangkan efek berbahaya. Tapi ternyata dugaanku salah. Karena aku baru sadar bahwa setelah aku melakukan permainan itu, mata batinku terbuka. Aku jadi bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang di rumah maupun di sekolahan. Bahkan dari banyaknya sosok mengerikan yang aku lihat, ada satu sosok kuntilanak merah yang begitu menggangguku. Tidak hanya menggangguku di dunia nyata, ia bahkan tidak segan masuk ke dalam mimpiku dan mengejar-ngejarku di sana. Aku yang ketakutan akhirnya menceritakan kejadian menyeramkan itu kepada orang tuaku. Orang tuaku yang khawatir lalu memanggil Pak Ustadz untuk menutup mata batinku. Selama beberapa waktu, aku pun diobati oleh Pak Ustadz. Setelah selesai pengobatan, Pak Ustadz mengatakan kepadaku agar tidak bermain permainan Charlie Pensil lagi. Karena itu adalah permainan yang berbahaya. Tidak lupa, ia juga menyuruhku untuk segera mematahkan pensil yang aku gunakan waktu bermain dulu. Wah, serem guys. Itu dia cerita dari Victoria. Makasih ya udah berbagi cerita. Buat kalian, kirim cerita ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi. Bye.